punya om. Shalom saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pada hari ini kita bersuka cita, kita mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Sidang jemaat saya undang kita semua berdiri. Mari kita bersama dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami selalu bersyukur Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu atas dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, sore hari ini Bapak, kami akan mengadakan ibadah Tuhan, perayaan Natal Tuhan, 2000 tahun yang lalu Kau telah hadir Tuhan, mempersiapkan setiap kami untuk sungguh-sungguh hadir dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami selalu bersyukur Tuhan malam hari ini. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waymaker, miracle
sukacita saudara? Amin. Puji Tuhan, kita semua yang berkumpul di sini hari ini kita mau sama-sama bersorak untuk Tuhan kita. Haleluya. Amen.
Kita utamakan suara kita menyembah Tuhan. Allah kita raja di atas segala raja. Allah yang patut terima segala hormat pujian dan kemuliaan. Selamatkan, Ibu setia
dalam dunia, yang lahir juga di dalam hidup kami, yang akan terus memperbaharui kehidupan kami, sehingga kami memiliki satu kehidupan yang memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami sejenak akan mendengar berita firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan menerjemahkan jauh lebih dalam dari apa yang hamba-Mu sampaikan, dan kami menjadi gereja yang kuat, menjadi jemaat yang bertumbuh, yang berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap berkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Salam. Ya, baik, puji Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15, sesuai dengan tema yaitu Natal 2024 kali ini, kebersamaan dalam kasih Kristus. Mari kita baca bersama di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Puji Tuhan. Perjumpaan para gembala dengan malaikat Tuhan yang membawa sebuah berita keselamatan melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia, yang sangat dinanti-nantikan oleh mereka yang memiliki keterikatan begitu kuat dengan Tuhan. Ada seorang teolog yang menyatakan bahwa memang para gembala itu adalah orang-orang yang termarginalkan. Mereka adalah kelompok atau komunitas yang dipandang rendah. Karena apa? Dia tidak punya domba, tetapi dia hanya dipercayakan untuk memelihara domba, menjaga memelihara domba. Para teolog juga berkata bahwa para gembala itu adalah orang-orang Yahudi yang telah menjadi percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena rupanya domba-domba itu adalah domba-domba yang memang dipersiapkan untuk korban di dalam bait Allah. Nah, rupanya para gembala itu tahu persis tentang peristiwa-peristiwa yang dinyatakan di dalam kitab Mika, di dalam kitab Yeremia, tentang nanti akan munculnya seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah sebabnya peristiwa kelahiran Yesus Kristus dinanti begitu rindu oleh para gembala dan mereka yang menjadi orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Sehingga peristiwa ini menjadi sebuah perbincangan yang begitu masif, yang begitu menarik di antara mereka. Kenapa? Karena berita ini begitu fenomenal bagi mereka. Sebuah bangsa,
sebuah suku bangsa yang sama sekali tidak punya harapan, sebuah gereja yang tidak punya harapan, yang namanya orang percaya tidak punya harapan. Tetapi secara mendadak tiba-tiba ada malaikat yang datang menyampaikan berita kesukaan besar bagi mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bisa mencermati dengan baik bagaimana kemudian respon para gembala dan komunitas mereka. Bagaimana mereka berespon, bagaimana mereka memiliki satu keyakinan yang begitu kuat, bagaimana mereka memiliki satu keberanian, di mana mereka didorong untuk mengambil satu keputusan yang sangat penting, yang kemudian ini terkait hubungannya tentang motivasi kehidupan mereka. Nah, dari ayat 15 ini saja saya mengambil 3 bagian penting untuk menjelaskan tema yang akan kita bahas, kebersamaan dalam kasih Kristus. Di dalam ayat 15 bagian pertama disebut begini: setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Yang pertama catatan saya adalah gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Dasar perbincangan mereka adalah berita tentang kelahiran juru selamat di kota Daud itu. Itulah yang menjadi pusat perhatian mereka. Itu menjadi satu berita yang menggembirakan. Dan ini menggambarkan satu sukacita penuh yang mereka miliki. Itu sebabnya konteks pembicaraan mereka tidak pernah lepas dari yang namanya Yesus yang lahir di kota Daud itu. Kalau saya coba memikirkan dan meraba apa yang terjadi kala itu, rupanya peristiwa yang mereka lihat, yang dinyatakan oleh malaikat kepada mereka, menjadi satu buah bibir, menjadi satu perbincangan yang begitu masif sampai hari ini. Biasa Bapak Ibu, hari ini kita diperhadapkan pada situasi yang demikian, sehingga ini bisa dipakai untuk menutupi celah oleh komunitas, oleh pihak tertentu. Kalau sekarang kita mendengar berita yang begitu menghebohkan, menjadi viral, maka perhatian kita akan selalu ke arah bagian itu. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, di sekitar kita banyak orang yang pandai, banyak orang yang bisa memanfaatkan situasi, sehingga kondisi seperti ini dipakai sebagai alat untuk propaganda tertentu. Muncul bincangan tertentu, lalu dibuat peristiwa yang berbeda, sehingga dengan munculnya berita yang baru yang viral ini, cepat atau lambat berita yang pertama itu pasti akan sirna. Selalu saja begitu dengan kecanggihan teknologi, kalau kita selidiki, kalau kita pahami. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya hanya mengingatkan begini: berita Natal bagi para gembala, berita itu tidak pernah usang. Berita itu tidak pernah termakan oleh usia, tetapi menjadi buah bibir perbincangan mereka. Kenapa? Karena ada kegirangan, karena ada sukacita yang besar.
Natal seharusnya menjadi titik balik bagi kita untuk berespon dengan baik. Sehingga dengan respon yang kita putuskan itu, pada kemudian kita dapat mengambil satu sikap yang benar terhadap apa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perbincangan tentang kelahiran Yesus itu selalu menjadi berita yang begitu masif sampai sekarang ini. Natal menjadi perbincangan di semua komunitas, yang suka maupun tidak suka, mereka yang senang atau yang tidak. Tadi pagi Ibu Gembala kirim paket. Kebetulan yang mengirim itu adalah kami kenal dengan baik. Sebelum dia ambil paket, dia datangi saya, "Pak Sam, gimana kabarnya?" "Baik, luar biasa," saya bilang gitu. "Wah, Bapak tambah muda semakin ganteng," saya bilang. Lalu Ibu Gembala datang, saya bilang, "Nih Mami, ada Bapak ini, silahkan datang." Nah, Ibu Gembala bilang, "Selamat Natal Pak." Waduh, dia mengatasnamakan anak Tuhan, tetapi dia tidak merayakan Natal gitu. Saya lihat dari mimik mukanya dia seperti kesal, seperti marah, tapi tidak ditunjukkan secara frontal. Saya bilang kepada Ibu Gembala, "Mi, kok diucapkan selamat Natal? Dia kan nggak merayakan Natal." Padahal Bapak Ibu Saudara, Natal itu adalah berita kesukaan. Lahirnya Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia. Dengan amal kebaikan kita tidak bisa membebaskan diri dari hukuman. Satu-satunya cara hanya melalui kelahiran Yesus Kristus itu. Itulah harapan baru bagi para gembala itu. Sehingga sekali lagi berita itu menjadi buah bibir perbincangan mereka setiap waktu, dan tidak pernah termakan oleh waktu dan usia. Nyatanya sampai hari ini setiap tahun, setiap waktu kita menyampaikan, kita berbicara, kita memperbincangkan tentang Natal, tentang hari kelahiran Juru Selamat dunia ini. Yang kedua, ayat 15b, marilah kita pergi ke Betlehem. Bapak Ibu Saudara, pernyataan marilah kita pergi ke Betlehem ini bukan satu keputusan secara membabi buta dari para gembala dan rekan-rekan. Tetapi ini satu pernyataan yang telah melalui berbagai macam perbincangan, kemudian mereka sepakat satu hati untuk berkata, "Mari kita pergi ke Betlehem." Jadi cukup panjang waktu yang digunakan oleh mereka sampai kepada titik di mana mereka sepakat. Dan memang tidak terlalu sulit bagi mereka untuk berkata, "Ya, mari kita pergi ke Betlehem." Karena mereka tahu persis, karena mereka tahu benar bahwa mereka memiliki ikatan yang begitu kuat dengan Yesus yang lahir di tengah-tengah mereka. Ini merupakan satu tujuan. Mereka sepakat, mereka searah, mereka setujuan. Tujuannya apa? Betlehem. Bapak Ibu Saudara, acap kali kita ini terprovokasi oleh situasi hari ini. Sekarang, saat ini. Saya membaca sebuah Facebook yang mungkin sebagian Bapak Ibu Saudara kenal.
Dulu tinggal di Permata dan sekarang tinggal di Kalimantan. Dia katakan begini, papa saya meninggal, saya tidak bisa datang. 3 tahun kemudian suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal, kurang lebih 1 atau 2 minggu mamanya meninggal. Kemudian untuk melanjutkan hidup, dia katakan sulit di sana. Sehingga dia harus sepertinya akan pulang begitu ke tempat ini. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara dalam postingan-postingannya dia begitu galau. Dia tidak memiliki satu ketetapan. Kenapa? Karena terkonsentrasi hanya karena kesulitan yang terjadi di depannya. Orang tuanya meninggal, suaminya dipanggil pulang juga. Sekarang punya 2 anak, bagaimana cara merawatnya? Acap kali Bapak Ibu Saudara kita itu memikirkan sekarang, kesulitan sekarang, masalah sekarang, tetapi para gembala tidak memperhatikan itu. Ia memperhatikan Bethlehem itu. Ketika mereka sepakat untuk pergi ke Bethlehem, sesungguhnya Bethlehem itulah tempat di mana mereka akan dicelikkan matanya. Mereka akan melihat sesuatu yang dahsyat yang belum pernah mereka dengar, yang belum pernah mereka rasakan itu. Dan mereka nikmati. Itu sebabnya kalau kita membaca ayat 20, mereka pulang sambil memuji Allah dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Rupanya pertemuan di Bethlehem itu membawa perubahan yang besar. Ada sesuatu di mana terang itu mendahului, di mana mereka melihat kegelapan itu telah sirna dan di Bethlehem itu ada terang Tuhan nyata di sana. Artinya Bethlehem itu adalah sebuah tempat harapan baru bagi mereka. Selama ini itu adalah daerah yang tidak terpandang. Wilayahnya terlalu sempit, terlalu kecil. Tetapi justru di tempat itulah Allah menunjukkan karya dan kebesarannya. Meskipun kecil, tetapi ada satu harapan yang besar. Ada sesuatu yang dahsyat sedang dilaksanakan di sana. Bapak Ibu Saudara, jangan kita hanya memikirkan kesulitan, masalah, sakit hari ini, tapi lihat ke depan. Di Bethlehem ada sesuatu yang Tuhan akan singkapkan bagi kita. Dan ini satu harapan yang terlalu besar bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jangan kita ternina-bobokan oleh situasi yang kita alami hari ini. Tapi lihat, ada satu pernyataan Allah di Bethlehem itu. Sehingga yang terakhir di dalam ayat 15 bagian C itu, untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi untuk menerima harapan itu hanya di Bethlehem. Mereka belajar memandang, melihat ke depan. Sebab di sanalah ada sebuah titik tolak perubahan hidup yang nyata, yang akan sanggup mengubah kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, apa yang menggerakkan hidup para gembala itu
untuk mereka dapat sepakat pergi ke Bethlehem dan melihat apa yang terjadi di sana. Kalau bukan sebuah hidup di dalam Allah, mereka digerakkan oleh satu tujuan untuk melihat kemuliaan Allah dinyatakan di sana. Di Bethlehem ada sesuatu yang akan mereka nikmati. Bethlehem atau tempat itu bukan sebuah berita kosong, bukan hanya sebuah persepsi kosong, tetapi di Bethlehem itu ada keyakinan iman untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sulit untuk sebagian orang yang tidak punya keyakinan, yang tidak digerakkan oleh tujuan yang dikuasai oleh sukacita dan pengharapan, untuk pergi menuju Bethlehem. Tetapi cukup mudah bagi mereka yang memiliki kedekatan hidup dengan Tuhan, di mana mereka tahu persis dengan iman mereka bahwa Bethlehem adalah satu-satunya tempat di mana mereka akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu, dan perjumpaan itulah yang mengubah mereka. Hanya di Bethlehem mereka bertemu dengan yang dinyatakan oleh malaikat itu, sehingga dengannya tidak sulit bagi mereka untuk sepakat, untuk satu hati, untuk menajamkan visi bersama mencari kepada sesuatu. 3 catatan penting bagi kita kebersamaan dalam kasih Kristus itu terlihat ketika mereka ada dasar perbincangan-perbincangan yang mereka perbincangkan adalah berita dari Tuhan. Yang kedua adalah adanya kesepakatan, satu tujuan di antara mereka. Dan yang ketiga adalah mereka melihat kenyataan dari berita itu dinyatakan bagi mereka. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar dari antusiasme mereka. Mereka adalah saksi-saksi yang efektif. Mereka adalah orang-orang yang memuji dan memuliakan Allah. Kebersamaan mereka pada akhirnya mendatangkan perjumpaan pribadi, dan perjumpaan itulah yang mengubah mereka untuk memiliki satu kehidupan yang baik pada kemudian dalam perjalanan hidup mereka. Jadi sekali lagi, biarlah kebersamaan di dalam kasih Kristus itu terjalin, terlihat di tengah-tengah kita. Yang kita perbincangkan adalah firman Allah. Di antara kita memang berbeda-beda, tetapi kita punya satu tujuan. Dan dari situ kita akan melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya, sehingga seperti para gembala yang kehidupannya diubah, demikian kerinduan kita pun untuk dapat diubah oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih untuk berita Natal yang sudah kami dengar sore hari ini. Tuhan, Engkau selanjutnya yang terus bekerja di tengah-tengah hidup kami. Ajar kepada kami untuk selalu memperhatikan firman-Mu. Didiklah kami di dalam terang firman Allah, sehingga firman-Mu itu menjadi perbincangan masif setiap hari di dalam kehidupan kami. Dan kami akan belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang sepakat, yang memiliki satu tujuan, yang memiliki satu arah, satu langkah, meskipun kami berbeda satu dengan yang lain.
Dan selanjutnya kami akan melihat Tuhanlah yang bekerja untuk mengubah seluruh kehidupan kami. Diberkatilah kami yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Terima kasih kepada Bapak yang memberikan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kepada yang bergelas, dipersilakan untuk. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan dan bersyukur untuk firman Tuhan dan sudah kami dengarkan Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan dapat bertumbuh dalam hati dan pikiran kami, bahkan berakar dan berubah dalam kehidupan kami, dan Tuhan yang ini kami memuliakan. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan, biar Tuhan yang akan memberkati setiap kami Tuhan, mempersembahkan kepada sore hari ini semuanya, biarlah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saya memberi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Akhirnya kita sampai kepada acara yang kita tunggu-tunggu. Acara sukacita kita tidak lengkap tanpa kita menyalakan lilin. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Saya undang saudara kita. Sambil
sambil lilin sticknya dibagikan, kita akan nyalakan lilin di depan. Saya mengundang dengan kasih Kristus, lilin pertama akan dinyalakan oleh Bapak Gembala. Untuk yang kedua, saya mengundang Bapak Simanjuntak sebagai Ketua Panitia Natal. Yang ketiga, saya mengundang dengan kasih Kristus Bapak Wigan sebagai wakil jemaat GPK Permata Allah. Yang keempat, saya mengundang dengan kasih Kristus Bapak Daily mewakili Komisi Pria GPIA Permata Allah. Yang kelima, saya mengundang dengan kasih Kristus Ibu Duta Soid mewakili Komisi Wanita GPIA Permata Allah. Saya mengundang yang keenam, Saudari Floren mewakili Youth GPIA Permata Allah. Yang ketujuh, saya mengundang anak Pradika mewakili Sekolah Minggu GPIA Permata Allah. Selanjutnya saya mengundang seluruh jemaat GPIA Permata Allah, Bapak Ibu Saudara, bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sekali lagi malam kudus Yesus. Saya mengundang dengan hormat Pendeta Muda Yuma untuk berdoa. Terima kasih buat malam hari ini. Dalam ucapan syukur kami bahwa Engkau sudah lahir di tengah-tengah kami.
telah lahir di tengah-tengah dunia ini. Olehnya dengan ucapan syukur kami seluruh keluarga besar GPA Permata Allah, kami mensyukuri bagaimana kebaikan Allah yang Kau sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami, baik pribadi dan keluarga dan gerejamu di tempat ini. Itu semua karena anugerah-Mu yang Kau terus kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga biarlah momen Natal yang kami rayakan malam hari ini, biarlah seluruh kehidupan kami dalam kebersamaan, kami saling mengasihi karena Engkau Tuhan telah mengasihi kami terlebih dahulu. Ya Bapa, biarlah Engkau terus menyatakan setiap kami, sehingga kehidupan kami semakin diubahkan dan kami mengerti bahwa Engkau Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, biarlah seluruh kehidupan kami, sehingga momen Natal ini membawa kami saling mengasihi antara satu dan yang lainnya, terlebih Engkau Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Tuhan, silakan duduk. Kami akan melakukan kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama persembahan dari Kor Pasutri GPA Permata Allah. Saya persilakan.
Puji Tuhan. Tuhan berkati persembahan dari Pasuk GPI Permata Allah. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan dari Sekolah Minggu GPI Permata Allah, tarian Sekolah Minggu, lalu nanti dilanjut dengan pujian dari Sekolah Minggu.
Siapa yang dicari? Siapa ini? Lah ini nih baik. Coba. Ya nih. Lepas sini kan. Mana yang senggol. Itu kecil kita di bawah. Sini. Sini.
Puji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan pujian dan juga tarian dari anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu sabar ya, kita bersuka cita, amin. Dikasih ucapan sama anak sekolah minggu, selamat Natal Mama, selamat Natal Papa, bersuka cita, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Ketua Panitia, Bapak Haji Manjutak. Saya persilakan. Sebelum saya berikan kata sambutan, semua panitia mohon ke depan. Semua panitia saya ingin mohon maju ke depan yang merasa panitia. Ayo, maju panitia, ayo. Panitia. Salam. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul di sini atas berkat kasih Tuhan. Kita diberikan kesehatan di tanggal 14 ataupun hari ini kita bisa merayakan hari Natal bersama-sama. Buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, kami ucapkan terima kasih yang telah mempercayai kami di sini. Semuanya kami dari panitia mengucapkan terima kasih Pak Om atas kepercayaannya untuk bisa memberikan acara hari Natal kita, gereja kita. Dan kami juga di sini mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara kami yang telah memberikan materinya buat acara kita Natal hari ini. Semoga Tuhan memberikan berlipat-lipat ganda rezekinya buat saudara-saudara yang telah memberikan rezekinya untuk acara kita. Di sini kami memohon buat kita semua di sini, ayolah kita bersama-sama sesuai dengan tema kita, kebersamaan dalam kasih Kristus. Semoga di Natal ini kita bisa bersama-sama dan saling sebenarnya mau kembali memaafkan. Di sini juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman panitia yang telah kerja keras ya. Kalaupun mungkin banyak sih kekurangan saya sebagai ketua sih, karena dikasih kepercayaan ya begitu. Jadi sampai di sini dulu, tidak banyak kata sepatah dua kata dari kami panitia. Kami segenap semua panitia mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru buat kita semua. Semoga di Natal tahun 2025 kita bisa lebih meriahkan lagi. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ini ada persembahan kami dari panitia. Mohon maaf bila lagunya kurang ini. Ya, apalah kita panitia ya.
akan sampai pada puncak acara kita. Kita akan menyaksikan penampilan dari Tamborin.
Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Terimalah setiap pujian dan penyembahan dalam ibadah perayaan Natal kami hari ini. Kiranya melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Segala kekurangan dan kelemahan kami Tuhan terus yang menyempurnakan, dan kasih Tuhan yang akan terus melawat dan memberkati kami. Berkati rumah tangga, berkati keluarga, berkati segala usaha dan pekerjaan kami. Kau memberkati menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, bahkan tempat di mana kami ada, gerejamu ini ada. Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, kita